sudah gabung di Zoom ini. Ternyata ada hari ini ada kendala yang biasanya tidak pernah terjadi, ya begitulah. Kita mohon bersabar semua. Baik, walaupun situasinya seperti ini, kita akan mulai pengajian hari ini. Alhamdulillahillazi an'amana bismillahi wal islami wal imani wa nusolli wa nusalam ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita, anugerah Islam, anugerah iman, dan tidak lupa kita panjatkan doa dan syukur kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum sekali lagi Ustazah. Terima kasih atas waktu dan tempatnya yang pada siang hari ini telah bersedia memberikan ceramah kajian online ibu-ibu di pengajian PPMI Ikhlas Amsterdam. Juga pada ibu-ibu yang hadir di Zoom, Ibu Lydia, saya lihat Ibuku Muti, Ibu Trimo, juga sayang sekali yang di luar tidak bisa mengikuti kajian ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menghidupkan kembali pengajian ibu-ibu siang walaupun tidak dalam keadaan fisik. Kita akan terus berlangsung kajian di aplikasi ini dengan online. Yang kedepannya insya Allah akan diadakan 2 kali sebulan selama masjid kita ditutup. Dan dalam keadaan seperti ini, alhamdulillah berkat kerjasama dari semua pengurus, terutama tim dakwah dan sosial media, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kajian online pada siang hari ini, Ustazah. Baik, untuk kedepannya saya akan sebagai moderator akan memimpin acara siang hari ini. Insya Allah waktu 40 menit ke depan akan diisi dengan kajian Ustazah dalam waktu kurang lebih 30 sampai 30 menit untuk memberikan ceramah. Namun sebelumnya saya akan mengisi kegiatan siang hari ini dengan pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Ibu Lili Santoso. Untuk Ibu Lili kami persilahkan untuk memimpin pembacaan Asmaul Husna. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita baca Asmaul Husna bareng-bareng ya? Nggak bisa di-unmute semuanya ya? Oh, nggak bisa ya, udah nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu-ibu, pengajian online yang untuk pertama kali kita adakan ini, semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dengan apa yang nanti kita bacakan bersama, yaitu Asmaul Husna, dengan harapan bahwa pengajian online kita yang perdana ini akan berjalan dengan lancar dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya amin ya rabbal alamin. Dan tentunya juga semoga Allah segera angkat pandemi ini, yaitu COVID-19, agar kita bisa bersua kembali, bertatap muka, bercipika-cipiki ya Bu ya, tentunya ya Bu. Oke, baiklah Ibu, tidak berpanjang kala, marilah kita bersama-sama memulai bacaan Asmaul Husna ini ya. Kita mulai dengan istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. 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 Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Aziz, ya Kabir, ya Bari, ya Qahar, ya Wahab, ya ya Habib, ya Mu'in,
Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hasib, Ya Hafiz, Ya Hasib, Ya Hafiz, Ya Karim, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Hakim, Ya Baik, Ya Syakir, Ya Wahid, Ya Hamid, Ya Muslim, Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Wajid, Ya Wajid, Ya Wajid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Qadir, Ya Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Amar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuw, Ya Rauf, Ya Malikul Mulk, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Qadir, Ya Mani, Ya Allah, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Wadis, Ya Rabbi, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lili yang sudah memimpin pembacaan Asmaul Husna. Saat ini yang sudah bergabung di Zoom berjumlah 14 orang ibu-ibu, alhamdulillah alamin. Ibu Fatimah selamat bergabung. Saya lihat di sini Ibu Suparmi juga. Baik, acara selanjutnya yaitu yang kita tunggu kajian dari Ustazah kita, Ustazah Jaimatul Sa'diyah, LCMA, yang pada siang ini kita akan mengambil tema mengapa harus fikih wanita. Tema ini saya rasa sangat menarik sekali, terutama untuk kita ya ibu-ibu yang banyak sekali di Al-Quran pun telah disebutkan ada beberapa surat seperti surat An-Nisa, surat Maryam, surat An-Nur, yang banyak sekali berbicara tentang wanita, hak-hak kewajiban sebagai wanita dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan. Untuk lebih jelasnya penjelasan dari Ustazah kita dengarkan. Adapun yang ingin bertanya nanti ada sesinya setelah Ustazah akan memberikan ceramah. Untuk Ibu Ustazah silahkan waktu dan tempatnya kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya terdengar nggih? Ya, sudah terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita bersama mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada
siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa bersama dalam pengajian online. Semoga kegiatan kita, kajian kita pada sore hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik, sebagai amal solih, sehingga bisa kita jadikan sebagai sangu untuk kebaikan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa diberi semangat, diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersemangat mengikuti ajaran beliau hingga kita layak mendapatkan syafaat uzma di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada pengurus, panitia, dan semua jamaah pengajian di Masjid Al-Ikhlas ya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi. Kita semuanya belajar bersama ya. Jadi kita nanti akan mencoba melihat bagaimana sebetulnya urgensi dari fikih wanita ya. Sebelumnya saya mohon untuk bisa saya share screen ya, ini masih disabled oleh host ya. Baik. Mungkin sambil kita nunggu, oke, saya sudah bisa. Ya. Sebelum kita menuju pada pentingnya fikih wanita, tentu kita harus merujuk dulu pada hal-hal utama ya terkait sikap kita, keberagamaan kita ya. Jadi ada 3 pilar utama beragama, ini maksudnya dalam agama Islam ya. Islam itu sebagai sebuah nama agama, tapi Islam juga sebetulnya adalah salah satu pilar dari proses atau sikap keberagamaan kita sendiri dalam dinul Islam itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara Islam sebagai sebuah agama dan Islam sebagai rukun atau salah satu syarat utama ketika kita ini menjadi orang Islam. Ya. Mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak jamaah semua sudah pernah mendengarkan penjelasan tentang hal ini, tapi tidak ada salahnya kita mengulangnya. Yang pertama ada 3 pilar utama beragama. Yang pertama adalah Islam. Islam itu apa? Secara bahasa Islam itu artinya pasrah. Jadi mengakui agama ini sebagai sesuatu yang harus dipeluk begitu ya. Itu agama Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Kalau iman itu lebih tinggi dari sekedar Islam. Kalau Islam itu hanya pengakuan, kalau iman itu ada pengakuan dan juga ada refleksi atas pengakuan terhadap agama. Jadi kalau orang hanya mengatakan, misalnya ketika kita bersyahadat, ada orang bersyahadat, dia menjadi muslim, tapi dia tidak melaksanakan atau tidak merefleksikan kepercayaannya tadi melalui perbuatan, berarti belum menjadi mukmin. Jadi imannya belum ada, baru Islam. Nah, itu level yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah rukun yang ketiga dalam kita beragama, tapi seringkali ihsan ini yang dilupakan. Ihsan ini padahal sebetulnya kalau kita merujuk pada misi dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Nah, akhlak ini adanya dalam ihsan. Ya. Nah, ihsan ini rukunnya apa? Islam ini rukunnya apa? Iman ini rukunnya apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Baik. Ketika saya sampaikan tadi bahwa yang pertama itu adalah Islam, pengakuan dulu, kemudian iman, kemudian ada ihsan. Ini salah satu dalilnya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 14 ya. Di situ diceritakan bahwa ada orang-orang A'rab. A'rab ini maksudnya orang-orang Badui ya, pada masa itu disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, katanya itu dari Bani Asad. Nah, orang-orang Arab itu menyampaikan kepada A'rab ya, orang-orang Badui itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, qalatil a'rabu amanna. Mereka berkata kepada Rasulullah SAW, kami beriman.
Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah untuk menjawab perkataan mereka. Bagaimana? Rasulullah menjawab, "Kul lam tu'minu, walakin qulu aslamna." Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjawab mereka, oh kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Kalian masih dalam level yang pertama, Islam. Mengapa Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab pernyataan dari orang-orang Badui tersebut? Karena Allah tahu bahwa pengakuan yang mereka lakukan itu masih dalam bentuk verbal, belum terrefleksikan dalam sikap sehari-hari. Maka inilah yang disebut dengan Islam. Katakanlah kalian masih berislam, belum beriman. Ya. Nah, jadi dari sini kita memahami bahwa level yang pertama dalam sikap keberagamaan kita itu adalah Islam, kemudian yang selanjutnya adalah iman. Ya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Nah, nanti setelah iman itu masuk di dalam hati kalian, wa in tuti'ullah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'ah. Kalau kalian sudah beriman kepada Allah, kalian bertaat melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulullah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap amal kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, yang selama ini kita paham dan dikenal adalah rukun Islam dan rukun iman ya. Ada rukun Islam yang dimulai dari syahadat, kemudian sholat ya, kemudian zakat, puasa, dan ibadah haji bagi yang mampu. Kemudian rukun iman yang 6 itu diawali dengan iman kepada Allah ya, amantu billahi wa malaikatihi sampai akhir. Nah, yang rukun ihsan, karena ihsan ini memang sering kali dilupakan. Mengapa? Karena memang kita tidak bisa lepaskan dari realitas sejarah ya, bahwa 14 abad berlalu dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam ini pertama kali hingga saat ini, agama Islam ini lebih penyebarannya lebih ditekankan pada fikih oriented. Jadi ketika orang memahami Islam itu selalu yang dikedepankan adalah hal-hal yang berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan iman. Ihsan seringkali dilupakan. Oke. Itu satu hal yang harus kita akui. Padahal sebetulnya ihsan itu ada rukunnya. Mungkin saya tidak perlu menjelaskan rukun Islam, rukun iman ya. Nah, rukun ihsan ini adalah anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukunnya ihsan itu adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang muhsin, orang di level yang ketiga, tidak hanya berislam, tapi juga beriman, melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang kita terima, yang kita ketahui dan menjauhi larangannya. Kemudian level yang ketiga yang berhubungan dengan akhlak, dengan sikap baik, sikap pribadi kita terhadap Allah, sikap pribadi kita terhadap sesama manusia, ada rukunnya. Apa itu rukunnya? Kita hendaknya memposisikan diri melaksanakan semua perintah Allah itu seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita mengeluarkan zakat, ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka kita merasa bahwa kita melihat Allah di hadapan kita. Ini merupakan level yang berat ya, tidak bisa dicapai secara instan. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa merasakan bahwa kita melihat Allah pada saat kita beribadah, maka dibalik, seakan-akan Allah mengawasi kita. Nah, untuk melaksanakan rukun ihsan ini, ilmunya ada dalam tasawuf. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian masih ingat dengan guru kita Ustadz Nafi ya, yang pada bulan Ramadan, pada awal tahun lalu kira-kira beliau berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Nah, itu beliau mengajarkan kepada kita rukun ihsan ini, tasawuf. Bagaimana kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Tentu orang yang melaksanakan rukun ihsan ini sudah selesai dengan rukun Islam dan rukun iman. Ya. Jadi sholatnya juga sudah dilaksanakan dengan baik, kewajiban zakatnya, kewajiban
zakat, puasa semua sudah dilaksanakan, tidak ada lagi keraguan iman kepada 6 poin dalam rukun iman. Nah, melaksanakan ihsan ini yang memang harus atau membutuhkan guru yang membimbing. Nah, ini yang disebut dengan rukun ihsan. Nah, ini sekali lagi 3 hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa kita kemudian menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam ini berkaitan dengan ibadah kita. Ibadah kita kenceng, tapi akhlak kita kepada sesama manusia, kepada saudara kita, kepada alam masih luput atau masih banyak kekhilafan, maka keislaman kita belum sempurna. Demikian juga misalnya kita beriman sudah yakin betul bahwa tidak ada yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah dari COVID ini misalnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul yakin bahwa semua terjadi karena hukum atau karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak sholat. Nah, ini juga berarti kita belum selesai, belum sempurna keislaman kita. Demikian juga misalnya kita merasa dekat dengan Allah. Kita berusaha untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban kita terhadap sesama muslim. Semua merasa diawasi oleh Allah, tapi kita tidak sholat, tapi kita masih menyakiti orang lain, tapi kita kadang masih ragu apakah surga dan neraka itu ada, apakah malaikat itu benar ada. Nah, ini belum sempurna. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita ini memberikan perhatian pada satu bagian, tapi melalaikan yang lainnya. Mengapa? Karena ketiga hal ini merupakan poin penting dalam tadayun kita atau sikap beragama kita dalam agama Islam. Nah, kemudian selanjutnya ke fikih ya. Sebelum ke fikih wanita, fikun nisa, kita perlu mengetahui apa fikih itu. Mohon maaf nanti Mbak Iva kalau waktu sudah habis tolong diingatkan ya. Iya. Baik, fikih itu apa? Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum syariat yang berhubungan dengan amal perbuatan mukallaf yang disandarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Jadi memang fikih ini adalah sebuah produk hukum. Ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karena dia merupakan produk hukum, dia merupakan hasil dari proses yang dinamakan sebuah ijtihad, maka di sini ada proses itu disebut dengan istimbat. Istimbat itu jadi proses bagaimana para ulama yang memenuhi syarat, jadi tidak semua orang bisa melakukan istimbat atau melakukan menyarikan hukum dari Al-Quran atau hadis. Saya misalnya ketika membaca Al-Quran, kemudian saya mengatakan, oh ini hukumnya seperti ini, tanpa mendasarkan pada pendapat-pendapat ulama yang terdahulu. Kemudian saya juga tidak hafal Al-Quran, bahasa Arab saya buruk, balaghah saya juga jelek, saya tidak punya ilmu dilalah, maka saya tidak punya hak ya untuk berkata, untuk memfatwakan sesuatu. Mengapa? Karena fikih ini sebagai sebuah produk, ya, dia dilahirkan dari proses yang panjang dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh mereka yang kita sebut sebagai mujtahid. Nah, mujtahid ini atau mungkin kita sebut sebagai ulama ya, meskipun tidak semua ulama adalah mujtahid, tapi semua mujtahid adalah ulama. Kita harus bedakan. Mengapa? Karena mujtahid ini adalah mereka yang memenuhi semua syarat. Syaratnya ada banyak sekali. Tidak hanya hafal Al-Quran, tidak hanya hafal hadis, tapi juga memahami nasakh mansukh misalnya, karena dalam Al-Quran itu ada banyak perangkat ilmu ya ketika kita memahami Al-Quran. Ada ayat yang dihapus, ada ayat penggantinya, ada ayat yang memang sudah muhkam. Muhkam itu sudah tidak bisa didebat. Sudah pasti. Jadi Allah sudah tidak bisa memberi ruang lagi kepada nalar logis manusia untuk bernegosiasi. Itu namanya ayat yang muhkam. Tapi ada juga ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat yang di sini Allah memberikan ruang kepada kita, kepada manusia, untuk merefleksikan kemampuan logika kita. Oh, yang dimaksud dari misalnya dalam ayat kursi ya,
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Nah, makna kursi itu apa? Kan kita tidak bisa tidak boleh ya mengatakan bahwa Allah itu punya kursi, Allah duduk di atas kursi. Kalau kita mengatakan demikian, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita menyamakan Allah dengan kita. Padahal itu tidak boleh. Allah itu mukhalafatun lil hawadits. Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Tapi kemampuan akal kita, karena kita ini secara empirik hidup di dunia, dengan keterbatasan akal kita bahwa kursi itu adalah tempat duduk kita. Kemudian kita menggambarkan, mengimajinasikan bahwa Allah duduk di kursi, tidak boleh. Nah, ini ayat-ayat yang mutasyabihat. Allah memberi ruang di situ kepada nalar logis kita. Nah, karena kita diberi ruang untuk memainkan nalar logis kita, di sini kita harus berhati-hati. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak semua orang berhak untuk memberikan fatwa, untuk berpendapat terkait apa yang dia baca dalam Al-Quran, apa yang dia baca dalam hadis, kalau dia tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Nah, setiap mujtahid pasti ulama. Mengapa? Karena ulama itu artinya ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, pengetahuan agama. Tapi tidak semua ulama adalah mujtahid. Ada ulama yang tabi'. Beliau ini ulama, tapi mengikuti dari hasil ijtihad ulama-ulama yang terdahulu. Boleh atau tidak boleh? Sangat dibolehkan. Dan disinilah bukti bahwa hadis Rasul SAW, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi Nabi, beliau sudah tidak ada, dilanjutkan oleh para sahabat beliau, kemudian oleh tabi'in terus sampai sekarang. Ulama-ulama itu yang mewarisi ilmu dari Nabi melalui jalan para sahabat, para tabi'in terus sampai sekarang. Jadi bisa dibedakan ya antara mujtahid dan ulama. Kalau mujtahid, misalnya kita mengambil contoh a'immatul madzhab ya, imam-imam madhab yang diakui dalam ahlu sunnah, misalnya ahlu sunnah wal jamaah, Imam Syafi'i, misalnya Imam Hanafi, Imam Hambali, Ahmad ibnu Hambal atau Imam Malik. Beliau adalah mujtahid sekaligus ulama. Karena melalui ilmu-ilmu yang beliau kuasai, beliau memberikan banyak hal terkait hukum-hukum agama, sehingga kita mengetahui sampai sekarang bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, terlepas dari perbedaan-perbedaan mujtahidun atau perbedaan ulama di situ, itu adalah kekayaan hazanah dalam Islam yang harus kita harus merasa bangga. Justru disitulah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang sangat mengakomodir segala bentuk ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Jadi tidak strict. Ya. Nah, maka kembali pada Al-Quran dan Sunnah, kalau ada yang mengatakan kita tidak perlu fikih, tidak perlu kita bermadhab, misalnya kita tidak perlu mengikuti imam A, imam B, tidak perlu kita mengikuti ulama A atau B dan selanjutnya, yang wajib kita lakukan adalah kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Oke, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak akan bisa dilakukan tanpa merujuk pada pemikiran ulama. Mengapa? Karena kita sudah terbentang sekian belas abad. Kalau kita mengatakan saya kembali kepada Al-Quran, saya membaca Al-Quran, saya hafal Al-Quran, tapi saya tidak tahu nasakh mansukh. Saya tidak tahu muhkam mutasyabihat. Saya tidak tahu dalam Al-Quran itu ada ayat yang berlaku umum, ada ayat yang berlaku khusus, dan syarat-syarat yang lainnya. Termasuk syarat dari mujtahid itu adalah thiqah. Thiqah itu bisa dipercaya, tidak pernah berbohong sama sekali sepanjang hidupnya, baru bisa memenuhi syarat sebagai seorang mujtahid. Nah, kemudian kalau saya mengatakan, oke, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu mengikuti A, B, C misalnya, tapi kita tidak bisa. Mengapa?
Karena bentangan waktu sekian abad antara kita dan Rasulullah SAW secara logis itu tidak mungkin. Nah, inilah yang disebut dengan ittisalus sanad, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, sholat misalnya, kita tahu dari mana, dari guru kita, dari ibu kita misalnya, ibu kita dari siapa, dari gurunya terus seperti itu. Ini yang dalam dalam dunia akademik modern disebut dengan sitasi. Jadi ilmu itu bukan sesuatu yang lahir dari ruang hampa. Saya misalnya mengatakan bahwa kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan kita karena ini sesuatu yang baru. Nggak mungkin. Pasti kita ini sudah mendapatkan, otak saya ada mendapatkan inspirasi dari orang lain, dari membaca, dari melihat. Jadi tidak mungkin kita melahirkan sesuatu dari ruang hampa. Jadi saya mencoba menghubungkan antara ittisalus sanad, bahwa sanad keilmuan. Jadi dalam fikih itu harus ada sanad keilmuan. Saya belajar dari siapa, guru saya belajar dari siapa, terus sampai kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW, sehingga kita yakin betul bahwa dalam melaksanakan ibadah kita punya dasar. Ya. Terlepas dari perbedaan itu sesuatu yang lain. Ya. Nah, selanjutnya dari fikih, kemudian nanti kita ke madhab, dan nanti kita akan ke fikih wanita. Madhab itu apa? Ya. Madhab itu adalah school of thought, ya. Jadi pendapat ulama yang sudah dibukukan dan sudah diakui oleh umat Islam secara keseluruhan. Jadi terutama 4 imam madhab ini tidak ada lagi yang meragukan. Mengapa penting? Mengapa kita perlu bermadhab? Mengapa kita perlu mengikuti madhab A, madhab B, madhab C, madhab D misalnya ketika kita melaksanakan sholat, agar ibadah kita ini ada landasannya. Contoh, wudhu, ya, ketika kita berwudhu, antara madhab Syafi'i dengan madhab Maliki berbeda. Contohnya, dalam madhab Syafi'i, ketika kita membasuh kepala, ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa ketika kita mau sholat itu kita harus berwudu. Caranya bagaimana? Ilsilu wujuhakum. Basuhlah wajah. Wa aidiakum ilal marafiqi. Kemudian tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Dan mengusap kepala karena ada dalam Al-Quran itu ada wamsahu bi, ada kata ba saja, ini sudah memunculkan perdebatan antar ulama. Dan itu sesuatu yang boleh, wajar, semua ada dalilnya. Nah, karena madhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa dengan huruf ba di sini, maka yang dimaksud dengan mengusap kepala adalah sebagian kepala. Karena ba ini bermakna ba'at, ada tab'id, bermakna sebagian. Tapi menurut madhab Maliki, bukan. Ba di sini adalah ba zaid, ba ziyadah, tambahan huruf. Karena ini tambahan huruf, maka dia tidak punya konsekuensi hukum. Maka yang dimaksud dengan mengusap kepala adalah seluruh kepala. Nah, kita melihat bahwa dari satu huruf saja ada konsekuensi perbedaan ulama. Nah, di sini kemudian, kalau kita berpendapat mengikuti madhabnya Syafi'i, maka kita harus laksanakan wudhu sesuai madhab Syafi'i. Bagaimana madhab Syafi'i mengajarkan kita berwudhu? Jadi jangan dicampur aduk. Madhab Syafi'i mengatakan begini, madhab Maliki mengatakan begini, kemudian dicampur aduk tanpa dalil. Itu yang tidak boleh. Itu namanya talfiq. Ya, talfiq. Jadi kita mencampur adukkan antar madhab A, B, C. Justru dengan talfiq ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita tidak memahami ibadah kita dengan baik. Nah, dari wudhu tadi, kemudian kalau kita mengikuti madhab Syafi'i, kita wudhunya tata caranya madhab Syafi'i, maka yang berhubungan dengan kebatalan wudhu juga harus mengikuti madhab Syafi'i. Contohnya apa? Dalam madhab Syafi'i disebutkan yang dimaksud dengan aula mastumun nisa. Batal tuh wudhu. Kapan batal wudhu? Lamastum an nisa. Ketika laki-laki, perempuan tuh bersentuhan.
kata-kata lamastum ini juga memunculkan perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat, Imam Syafi'i berpendapat bahwa asal suami nyentuh istrinya, karena bukan mahram ya, saya dengan suami saya kan bukan mahram. Kalau mahram nggak boleh dong menikah. Nah, oke, paham ya di situ? Karena saya mengikuti madhab Syafi'i, maka ketika saya bersentuhan dengan suami saya, wudhu saya batal. Tapi kalau saya mengikuti madhab Maliki, beliau mengatakan bahwa lamastum di sini bukan bersentuhan, tapi berhubungan, sampai ada berhubungan suami istri. Ada syahwat di situ. Jadi kalau hanya sekedar bersentuhan, tidak batal. Nah, dua hal ini, satunya tentang wudhu, satunya tentang kebatalan wudhu, ini saling berhubungan. Maka tidak boleh kita misalnya wudhunya ikut Syafi'i, tapi batalnya ikut yang gampang aja lah, ikut yang Maliki. Nah, ya, inilah mengapa kita penting bermadhab. Karena madhab itu sebagai satu aturan, saling menghargai. Yang Imam Abu Hanifah, karena beliau punya pendapat yang berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Syafi'i, kita saling menghargai dan kita tahu betul bahwa pendapat yang disampaikan oleh a'immatul madzhab ini semua ada dalilnya. Semua ada dalilnya dan Islam memberikan kelonggaran di situ bahwa yang menjadi bukti bahwa Islam itu sangat luas dan luas. Ya. Sekali lagi disinilah kita perlu mengingat bahwa memang harus ada guru, harus ada madhab yang kita ikuti dalam melaksanakan ibadah kita, sehingga ibadah kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Nah, jika ada yang mengatakan misalnya mengapa imam-imam madhab itu tidak merujuk kepada hadis dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim misalnya, padahal dua kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dianggap sebagai sumber hukum, ya, sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kenapa imam madhab itu tidak merujuk pada Imam Syafi'i misalnya, atau Imam Abu Hanifah tidak merujuk kepada Imam Bukhari? Mengapa? Kita perlu melihat sejarah. Jadi tidak serampangan kita mengatakan, oh tidak perlu kita bermadhab. Yang penting adalah kembali kepada hadis, Al-Quran dan hadis. Apa yang ada dalam hadis Bukhari, apa yang ada dalam hadis Muslim, yang itu yang kita ikuti. Tidak perlu mengikuti madhab Maliki, Syafi'i, Imam Hambali, atau Imam Ahmad, atau Abu Hanifah misalnya. Itu salah kaprah. Mengapa? Karena mereka hidup di dua abad yang berbeda. Justru a'immatul hadis, imam-imam dalam ilmu hadis ini merujuk pada imam-imam madhab fikih. Jadi justru lebih tua imam madhab. Di sini bisa dilihat ya. Contohnya Imam Abu Hanifah. Beliau lahir tahun 80. Sementara Imam Bukhari tahun 196 Hijriah. Imam Malik lahir tahun 93. Imam Muslim lahir abad setelahnya. Jadi, tidak bisa kita menafikan realitas sejarah, kemudian mengatakan bahwa yang penting kembali kepada hadis dalam Imam Bukhari misalnya, atau hadis dalam Sahih Muslim misalnya, tidak perlu merujuk pada imam madhab. Ini salah kaprah. Berarti tidak sepaham tentang sejarah, gitu ya. Ini untuk menguatkan kita bahwa sangat penting kita dalam melaksanakan ibadah kita itu kita ada landasannya, ada undang-undang yang bisa kita jadikan acuan, tidak serampangan. Ya. Nah, kemudian kita ke fikih wanita. Nah, mengapa kita perlu membahas tentang fikih wanita? Bukannya fikih itu sebagai produk hukum berlaku umum? Benar, ya. Memang fikih sebagai produk hukum itu berlaku umum, tapi ada hal-hal yang menjadikan kita menjadikan para ulama menganggap pembahasan tentang fikih wanita ini sesuatu yang penting. Apa saja? Yang pertama adalah karakter spesifik wanita, ya. Terutama misalnya terkait dengan perbedaan fisik, ada organ reproduksi yang dimiliki oleh
perempuan, dan juga ada tugas reproduksi yang diemban oleh perempuan, sehingga kita mengalami haid misalnya, kemudian ada nifas, ada wiladah, ada istihadah, dan macam-macamnya yang tidak dialami oleh laki-laki. Ini karakter spesifik wanita ini menjadikan kajian tentang fikih wanita penting. Nah, perlu kita dudukkan dengan proporsional bahwa yang wajib atau yang perlu untuk belajar tentang fikih wanita bukan hanya wanita. Laki-laki juga perlu. Mengapa? Karena laki-laki suatu saat dia punya istri, suatu saat dia punya anak perempuan, sehingga tidak ada kegamangan ketika menghadapi masalah, misalnya terutama yang paling sering ditanyakan, ya, misalnya saya sendiri seringkali banyak sekali yang bertanya kepada saya, ibu-ibu itu tentang, Bu, anak saya haid misalnya sekian hari, kemudian suci sekian hari, kemudian haid lagi, ini hukumnya gimana? Nah, hal-hal semacam ini, ya, yang mungkin kita sendiri tidak mengalami, tapi anak kita, tetangga kita, saudara kita, atau istri kita, ya, kalau misalnya laki-laki, istri kita mengalami hal itu, sehingga kita memang pemahaman tentang fikih wanita ini menjadi sesuatu yang penting yang tidak bisa kita lalaikan. Terkait juga misalnya tentang perlakuan fikih, ya, yang ini ada hubungannya dengan poin yang kedua, tradisi patriarkal yang turun-temurun yang menjadikan urusan wanita itu dikesampingkan. Ini adalah realitas sejarah dalam fikih Islam, ya, karena memang ulama secara mayoritas itu adalah laki-laki, ya, sehingga ada hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu dipandang dengan kacamata laki-laki. Contohnya misalnya bahwa karena sadduz dzari'ah, karena untuk menghindari fitnah, maka perempuan itu tidak boleh bepergian sendiri misalnya. Karena ada satu hadis bahwa seorang yang beriman kepada Allah, dia tidak boleh pergi keluar sendiri lebih dari sekian hari, karena dia akan dilaknat oleh Allah misalnya. Nah, pemahaman yang tekstual terhadap nas-nas atau hadis yang berkaitan dengan hal itu dilanggengkan. Mengapa? Karena yang menafsirkan adalah laki-laki. Kita dengan fikih wanita tidak berarti kemudian kita ingin merdeka, tidak. Tapi kita harus melihat kekayaan hazanah fikih Islam apa adanya. Contohnya tentang pemahaman safar tadi, ya. Seorang perempuan tidak boleh bepergian sendirian, nanti akan dilaknat. Ini bagaimana sebetulnya ulama memahami hal ini? Ada banyak sekali perbedaan pendapat, dan ternyata hadis itu dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, ya. Nah, Imam Syafi'i misalnya, beliau berpendapat bahwa perempuan-perempuan boleh pergi sendirian, pergi keluar rumah, tapi bersama dengan jamaah perempuan, bersama-sama dengan perempuan. Nah, ulama juga berbeda pendapat. Mengapa sih kok perempuan itu tidak boleh keluar sendirian, dilaknat, ya? Karena ilahnya apa? Jadi kita perlu memahami hadis itu ada ilahnya. Ilah itu alasan logis di balik hadis itu apa? Karena kondisi keamanan pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW, sangat tidak memungkinkan bagi perempuan untuk keluar sendiri. Kita bayangkan saja, perjalanan dari Mekah ke Madinah kalau ditempuh dengan bis misalnya, ya, bisa memakan waktu 7-8 jam. Padang pasir. Sepanjang perjalanan rata-rata padang pasir. Kita tidak membayangkan zaman dahulu seperti apa. Padahal belum ada alat transportasi, belum ada jalan, infrastruktur yang memadai. Perjalanan dari Makkah ke Madinah misalnya harus dilakukan di tengah padang pasir, kemudian menggunakan alat transportasi seadanya yang seperti onta atau kuda atau khimar yang ada pada saat itu. Kemudian banyak juga begal-begal di tengah jalan. Kalau tidak didampingi oleh dalal itu guide, ya, seperti tour guide lah pada saat ini, orang bisa kesasar. Karena semuanya padang pasir, tidak tahu mana utara, selatan, dan juga mungkin belum ada kompas, hanya bersandarkan pada kemampuan masyarakat pada saat itu atas petunjuk bintang di langit, ya. Ini kita bisa memahami bahwa perginya atau keluarnya perempuan dari rumahnya membawa madharat karena sangat tidak aman.
Nah, lalu bagaimana sekarang ketika keamanan itu sudah terlembaga? Artinya apa? Kita dari Indonesia ke Belanda bisa lakukan perjalanan sendiri. Mengapa? Karena sudah aman. Sudah ada screening dari bandara tempat kita berangkat dari Jakarta misalnya sampai di pesawat, semua ada prosedur yang harus kita lalui sampai kita ke Amsterdam, sampai Schiphol, semua ada prosedur. Ini kan berarti keamanan itu sudah terlembaga. Karena keamanan itu sudah terlembaga, ada jaminan yang diberikan kepada kita, baik laki-laki atau perempuan, maka larangan tadi ya, bisa digugurkan. Karena dalam satu kaidah fikih, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Bahwa hukum fikih itu dia bisa berlaku bergantung pada ilahnya, pada alasan logis di baliknya. Maka kalau alasan ini sudah gugur atau sudah tidak ada, hukum tadi juga menjadi gugur. Seperti yang saya contohkan tadi ya, safar tadi seperti itu. Karena ilahnya atau alasan mengapa perempuan itu tidak boleh melakukan perjalanan sendirian karena alasan keamanan, maka pada saat keamanan itu sudah menjadi sesuatu yang dijamin, tidak perlu lagi ragu. Artinya hukum itu sudah gugur dengan sendirinya. Ya, ini yang saya maksudkan. Ya. Mohon maaf, waktunya sudah ya. Baik. 30 menit. Ya. 1 menit lagi ya. Perkembangan sosiokultural. Ya, perkembangan sosiokultural dan masalah yang dihadapi umat Islam. Nah, kita perlu menyadari bahwa kondisi umat Islam saat ini dan pada saat masa Rasulullah SAW tentu berbeda. Inilah mengapa kita perlu, umat Islam ini perlu melihat pentingnya fikih wanita, fikih minoritas, fikih bencana misalnya, dan itu sudah menjadi satu perhatian utama dari para ulama, sehingga saat ini kita melihat misalnya ada satu buku khusus yang membahas tentang fikih wanita, ada tentang fikih akoliyah, fikih tentang masyarakat minoritas, misalnya fikih bencana dan lain-lain. Ini adalah bukti bahwa fikih sebagai satu produk hukum dalam Islam itu harus bisa memainkan perannya, sehingga Islam sebagai sebuah lembaga ya, sebagai institusi agama itu bisa melaksanakan misinya sebagai agama yang sholih likulli zaman wa makan, yang dia bisa beradaptasi kapanpun dan dimanapun. Saya kira itu saja ya untuk pemantik diskusi kita atau pengajian kita pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Iva sebagai moderator. Ya. Terima kasih banyak Ustazah yang telah memberikan kajiannya. Banyak sekali ternyata ilmu yang bisa kita dapat dan tidak cukup dalam waktu setengah jam. Karena saya lihat juga masih banyak materi yang perlu disampaikan. Insya Allah pada kesempatan lain materi ini bisa digabung kembali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ternyata sudah ada 17 partisipan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan langsung ke Ustazah sendiri. Karena kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk tanya jawab, silakan. Pertanyaan, ya. Ada Bu Fatimah? Oh, Ibu Lydia. Oh, Ibu Lydia mau ada pertanyaan. Silakan Ibu Lydia. Iya. Masalah mazhab itu apakah kita diwajibkan untuk bermazhab? Udah itu aja pertanyaannya. Oke. Ustazah? Oh ya, sebentar. Ada pertanyaan dari Ibu Lydia. Apakah kita diwajibkan untuk mempunyai mazhab? Ya, baik. Seperti saya jelaskan tadi bahwa mazhab itu adalah sebagai kasarannya undang-undang begitu ya, yang bisa menuntun kita untuk melaksanakan ibadah. Fikih itu kan produk hukum yang berhubungan dengan amaliyah kita, ibadah kita, tata cara kita sholat, tata cara kita melaksanakan zakat misalnya. Nah ini tidak akan bisa kita ketahui tanpa madhab. Maka madhab itu menjadi sesuatu yang wajib,
harus kita ikuti. Karena kalau tidak, kita akan salah. Seperti saya contohkan tadi. Satunya mengatakan A, contoh wudhu tadi ya, Imam Syafi'i berpendapat demikian, Imam Malik berpendapat demikian, kita tidak tahu apa-apa. Kemudian, oke, saya diajari oleh ibu saya berwudhu seperti ini. Tapi kemudian karena pergaulan kita semakin luas, misalnya contoh, saya sejak kecil diajari oleh ibu saya untuk berwudhu sesuai dengan mazhab Syafi'i, karena itu yang dianut oleh ibu saya. Kemudian saya sekolah juga sama. Tapi semakin saya dewasa, kemudian saya melihat, oke, banyak hal baru, kemudian saya bergaul dengan banyak orang, kemudian ketika saya misalnya dalam kondisi seperti ini untuk keluar sangat sulit untuk selalu menjaga wudhu begitu ya, kalau saya bersentuhan dengan orang, nah ini bagaimana? Boleh kita berpindah, tapi harus konsisten. Yang tidak boleh adalah, wah biarinlah, saya lagi males wudhu nih, kemudian saya nyentuh suami saya, lah dingin-dingin lagi, winter gitu ya, kok disentuh, tau udahlah, saya nggak mau. Nah inilah, di situ pentingnya, urgensinya kita bermadhab, sehingga kita tahu kapan kita misalnya mengikuti pendapat A, mengikuti pendapat B. Tapi tentu harus konsisten. Ya. Contoh konsistensi itu bisa kita lihat ketika kita melaksanakan ibadah haji. Saya sebagai orang yang melaksanakan madhab Syafi'i, kemudian ketika melaksanakan ibadah haji, saya susah kalau tidak gandengan dengan suami saya. Padahal tentu saya bersentuhan terus. Kalau saya tetap sebagai orang yang bermadhab Syafi'i, saya akan menemui masyakoh. Masyakoh untuk diri saya. Wudhu lagi, nanti saya gandolan misalnya, kain ihramnya bisa copot ya. Nah bahaya, saya harus gandeng suami saya. Maka di sini saya sebelum melaksanakan ibadah haji, saya sudah niat azam. Saya selama ibadah haji, saya akan berpindah menjadi orang yang mengikuti madhab Maliki. Maka saya wudhu saya sesuaikan dengan madhab Maliki. Madhab Maliki bagaimana? Wudhunya itu semua kepala diusap, rambut ya, rambut ini diusap. Bukan kalau Imam Syafi'i kan kulit ya, seukuran koin ya, dirham, kulit yang harus basah. Tapi menurut madhab Maliki semua rambut. Maka ya sudah, kita basahi tangan, kita dari depan ke belakang, berarti rambut sudah dianggap memenuhi syarat dalam wudhunya Imam Maliki. Kemudian yang berbeda dalam wudhunya Imam Maliki adalah harus digosok semuanya. Jadi tangan, kalau membasuh muka ya digosok, wajah digosok. Jadi fungsi gosok ini harus ada. Sementara dalam madhab Syafi'i tidak harus. Artinya, misalnya kita wudhu di shower, saya naruh aja wajah saya begini, sudah basah semua, nggak harus digosok, tapi sudah nyampe. Menurut madhab Syafi'i, sudah bisa dikategorikan wudhunya sah. Mengapa? Karena nggak harus digosok pakai tangan. Nah, perbedaan pendapat dalam madhab fikih ini harus kita ketahui, sehingga ibadah kita ini ada landasannya. Tidak asal comot A, B, C. Ya, itulah mengapa kita penting bermadhab ya. Meskipun ada yang mengatakan tidak perlu, tapi kita hormati perbedaan itu. Tapi saya di sini ingin menjelaskan bahwa kita harus yakin mengapa kita penting bermadhab, agar ibadah kita itu ada tuntunannya. Dan tuntunan yang kita terima saat ini sampai kepada ajaran yang benar-benar diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu jawaban saya ya. Masya Allah. Ya. Sepertinya jawabannya jelas sekali ya Ibu Lydia. Terima kasih Ustazah. Ya. Kita masih ada waktu 5 menit untuk bagi ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Bu Fatimah, tuh. Bu Fatimah. Sebentar, Bu. Ya. Oke, silakan Bu Fatimah. Ya, Assalamualaikum. Ya, tadi sangat jelas lagi penjelasannya. Saya tanyakan, tidak jauh bedanya dengan yang ditanyakan Bu Lydia tadi. Kemudian pedoman apa yang bisa kita pakai untuk memilih suatu mazhab itu, Bu, supaya kita itu betul-betul mantap dengan apa pilihan kita, tidak hanya sekedar meniru dari orang tua kita, ibu-ibu kita itu. Terima kasih, pertanyaan yang sangat penting sekali ya, karena mungkin mayoritas dari kita ini adalah Islam dari lahir ya, jadi sudah diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru kita. Nah, ketika kita sudah memulai untuk memahami keagamaan kita berdasarkan pada ilmu, maka disinilah pentingnya kita terus belajar. Jadi
forum-forum seperti ini, misalnya kita belajar bersama, kita mulai dari yang paling awal, dari wudhu, dari toharo, terus untuk urusan-urusan kita sehari-hari sampai sholat, dari takbir sampai salam kita tahu dasarnya, itu menjadi sesuatu yang penting. Agar kita tidak bingung, ya memang kita harus belajar. Guru yang kita pilih juga harus kita jangan salah pilih guru ya, jangan salah pilih guru. Karena kalau kita salah pilih guru, kita akan menjadi bingung. Misalnya kita sudah sepakat bahwa oke, kita penting bermadhab. Gurunya siapa saja? Misalnya kita di Belanda, kita punya masyayikh, ada Kiai Hashim, Kiai Naf'an, misalnya bisa memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kita, Kiai Hambali atau siapapun, mohon maaf yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kita bisa belajar pada beliau. Kemudian juga menghidupkan madrasah-madrasah, misalnya kalau di Al-Ikhlas ada TPQ atau TPA atau apapun itu, kita mencoba untuk bisa memperkaya pengetahuan kita terhadap amaliyah ibadah kita dengan landasan-landasan yang menguatkan keyakinan kita bahwa ibadah kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang kuncinya apa ya? Harus belajar, terus belajar. Dan itu tidak ada batasannya. Sampai kapanpun kita terus belajar. Saya sendiri misalnya menemukan banyak hal baru. Saya sudah memahami tentang saya memahami berjilbab itu, misalnya jilbab itu apa sih makna jilbab? Oh ternyata ada hal yang baru terus. Karena ilmu itu terus berkembang dan fikih Islam sebagai sebuah produk hukum itu terus melakukan penyesuaian-penyesuaian, kita tetap harus belajar terus-menerus. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menguatkan ya amaliyah ibadah kita sehari-hari yang paling penting itu sudah tahu dalilnya. Kalau sholat misalnya menurut madhab Syafi'i, contoh yang paling penting ya, kalau dalam madhab Syafi'i, aurat perempuan ketika sholat itu adalah dari tumbuhnya wajah di atas dahi ya sampai ke sini dagu. Ini termasuk aurat. Maka kalau sholat, makanya kalau mukenah di Indonesia itu kan ada segitiganya. Itu fungsinya untuk menutup dagu kita. Maka kalau misalnya kita sedang bepergian atau kita membawa mukenah yang mukenah sekarang macam-macam ya, mukenah yang selobokan tanpa kepala. Kita harus hati-hati. Mengapa? Kalau kita sholat kita menurut madhab Syafi'i, kita harus ya lakukanlah bagaimana caranya. Nah, misalnya kita ikat dulu begini ya. Jadi semua ini tidak boleh terhalang karena ini tempat sujud, tidak boleh terhalang. Tapi ini tidak boleh terlihat. Ya lakukan bagaimana caranya. Misalnya kita bawanya mukenah atau kita nggak bawa mukenah karena kondisi biasa ya di Eropa kita sholat menggunakan pakaian yang sedang kita pakai. Semua auratnya sudah tertutup, kemudian bagaimana? Jangan sampai ini terlihat. Karena ini aurat dalam sholat, berbeda dengan aurat di luar sholat kita. Kalau aurat di luar sholat kita ini tidak masalah, ini di luar sholat. Tapi dalam sholat ini harus ditutup. Nah, maka bisa kita lakukan bagaimanalah caranya, pinter-pinternya kita, supaya aurat sholat kita ini benar-benar tertutup. Ini contoh-contoh kecil, ya. Sehingga forum-forum seperti ini bisa menguatkan kita terkait pengetahuan ibadah kita dalam fikih, karena fikih itu adalah berhubungan dengan amaliyah ibadah kita sebagai seorang mukallaf. Memang harus dari awal, dari yang paling kecil, makanya kitab-kitab fikih itu selalu dimulai dari toharoh, karena itu kuncinya, toharoh terus nanti ke rukun sholat, terus syarat-syaratnya macam-macam sampai di akhir misalnya nanti ada pembahasan tentang perbudakan misalnya, mungkin itu bisa di skip misalnya, tapi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kita, akmal yaumiyah sehari-hari itu memang harus kita kuatkan. Saya kira itu Ibu ya, jadi memang kita harus terus belajar ya. Terima kasih. Oke, terima kasih saja. Ya. Sepertinya kita sudah ada di ujung acara ini. Ya. Dan saya harap ibu-ibu juga sudah banyak sekali menambahkan ilmunya tentang kajian siang hari ini. Saya minta Ustazah untuk menutup acara ini dengan doa. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jiranana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu pengajian minggu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya dan yang sudah bergabung di Zoom. Mudah-mudahan pada siang hari ini ilmu yang disampaikan oleh Ustazah bermanfaat dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita semua juga terus diberikan keistiqomahan dalam menjalankan dan mengikuti kajian-kajian baik kajian online maupun fisik di masjid kita Al-Ikhlas. Sekali lagi saya dari tim sosmed dan dakwah mengucapkan maaf dengan keadaan teknis yang pada siang ini di mana acara terlambat setengah jam dan tidak bisa live diikuti oleh jemaah dari luar. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan menjadi perbaikan untuk kita semua. Dan insya Allah kajian minggu online ini akan kita adakan kembali di waktu yang akan datang. Mengenai pengumuman dan selanjutnya akan selalu diberitahu di sosmed PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu dan siapapun yang hadir di sini untuk mengikuti sosmed PPMI Al-Ikhlas Amsterdam, follow, like, dan subscribe. Terima kasih atas kehadirannya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saja. Semoga sehat selalu dan sukses dengan studinya. Terima kasih ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat. Semua kekurangan saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.